semuanya, pada video kali ini kita akan membahas organisasi dan arsitektur komputer. Apa sih organisasi dan arsitektur komputer itu? Organisasi komputer adalah bagian yang berkaitan dengan operasional komputer. Contohnya, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer adalah atribut pada sistem komputer yang berkaitan langsung dengan programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi komputer. Pada komputer terdapat 4 fungsi utama, yaitu data processing, data movement, storage, dan control. Oke, pada fungsi data processing, proses pengolahan data mentah dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang dapat digunakan. Data mentah tersebut dikumpulkan, difilter, diurutkan, dianalisis, disimpan, dan disajikan dalam format yang dapat dipahami. Selanjutnya, fungsi data movement. Proses data movement ini adalah memindahkan, dapat dikatakan membackup juga, data-data dari database yang berupa data, indeks, grant, skema, dan sebagainya ke tempat baru. Tempat baru ini bisa menuju ke database baru atau memang sekedar untuk keperluan di backup saja. Fungsi selanjutnya itu fungsi storage, sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Fungsi terakhir yaitu fungsi kontrol. Komputer sebagai alat kendali data yaitu untuk mengatur data yang telah dibuat maupun yang akan dibuat, dan akan bisa membuka kembali file yang kita buat, dan bisa mengendalikan apa yang kita perintah melalui keyboard dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu struktur komputer. Pada komputer terdapat 3 komponen utama, yaitu Central Processor Unit atau yang biasa dikenal dengan CPU, kemudian ada memori, serta input-output yang terhubung melalui sistem interconnection. Berikut penjelasannya. CPU, Central Processing Unit, untuk memahami dan melaksanakan perintah yang dikirim oleh perangkat lunak komputer. CPU sering disebut sebagai otak dari komputer. Main memory, memori inti di dalam komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Sistem interconnection, unit yang dapat mengontrol sistem antar perangkat yang saling berhubungan. Terakhir yaitu input device, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Output device merupakan alat keluaran yang menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, yaitu berupa kertas, ataupun soft copy ke monitor. Selanjutnya, struktur CPU. Control Processing Unit juga memiliki 3 komponen utama, yaitu register, arithmetic logic unit, serta control unit yang terhubung dengan internal CPU interconnection. Struktur CPU. Pertama ada register, merupakan suatu sebagian kecil memori yang berfungsi sebagai penyimpanan data internal CPU. Kemudian ALU, Arithmetic Logic Unit, komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melalui operasi perhitungan aritmatika, penjumlahan dan pengurangan, dan logika, AND dan OR. Internal CPU Interconnection merupakan sistem koneksi atau bus yang menghubungkan seluruh bagian dari CPU, yaitu ALU, unit control, dan register seperti, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang berhubungan dengan sistem alinnya seperti memori utama dan piranti masukan atau keluaran. Control unit merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali terhadap operasi yang dilakukan pada bagian ALU di dalam CPU tersebut. Nah, selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar, true akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai
salah atau false akan ditunjukkan dengan angka 0. Nah, gerbang logika sendiri terdiri dari 7 komponen, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan XOR. Pada AND, jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input atau bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Kemudian gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu inputan bilangan biner 1, sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputannya adalah bilangan biner 0. Kemudian NOT. Jika inputan bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada 4 lagi gerbang logika. Yang pertama itu ada NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan antara gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Kemudian gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga outputnya yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Kemudian ada gerbang SOR. Jika input berbeda, misalkan input A 1, input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Terakhir ada XOR. Jika input berbeda, misalkan input A 1, input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Sistem bilangan komputer atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati dalam komputer. Terdapat 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu bilangan desimal. Bilangan yang berbasis 10 terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan biner. Bilangan yang berbasis 2 terdiri dari 0 dan 1. Bilangan oktal, bilangan yang berbasis 8 terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan terakhir adalah bilangan heksadesimal. Bilangan yang berbasis 16 terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, dan E. Nah, materi terakhir yaitu komponen komputer. Dalam sebuah komputer terdapat prosesor, motherboard, memori, graphic card, storage, power supply, CPU cooler, casing, monitor, dan keyboard. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Motherboard ialah papan sirkuit yang terdapat di dalam sebuah casing komputer, di mana seluruh komponen komputer terhubung. Memori adalah suatu alat atau medium di mana informasi atau data atau instruksi berupa perintah dapat disimpan dan dapat dikeluarkan kembali. Graphic card, perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Storage drive, perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang terutama dipakai untuk menyimpan data. Power supply, sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke seluruh atau lebih perangkat. CPU cooler, perangkat yang dirancang untuk menarik panas dari CPU, sistem, dan komponen lain di dalam casing. Casing adalah tempat kotak atau wadah yang berisi sebagian besar komponen dari sebuah komputer. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dan terakhir adalah keyboard, sebuah perangkat keras hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih.